Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Saya Muhammad Adiansyah dari manajemen 17C. Izin memaparkan atau mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai tentang pembuatan aplikasi sistem informasi manajemen sumber daya manusia, di mana aplikasi yang kami buat ini mengenai tentang pembuatan aplikasi pengadaan karyawan atau procurement. Di dalam pengadaan karyawan ini ada 3 analisis yang dapat menghasilkan keputusan seberapa banyak tenaga kerja yang diperlukan dalam sebuah perusahaan. Yang pertama ada analisis beban kerja, ada analisis absensi, dan analisis turnover. Referensi atau sumber dan referensi yang kita ambil ini adalah di buku Manajemen Sumber Daya Manusia. Penulisnya itu Priyono pada tahun 2010 di halaman 60. Baik Pak, kita langsung masuk saja ke dalam aplikasinya. Nah, di sini ada login pengadaan karyawan. Login pengadaan karyawan ini adalah tempat login di mana hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk. Dalam artian ketika yang lain mencoba masuk yang tidak dipercaya oleh perusahaan, itu tidak akan bisa. Jadi hanya orang-orang yang dipercaya oleh perusahaan yang diberikan akses untuk dapat mengakses sistem ini. Contoh semisal saya sebagai seorang manajer yang hanya bisa mengakses sistem ini. Yang pertama ada analisis beban kerja. Analisis beban kerja ini adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu. Artinya, analisis beban kerja itu diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam jangka jumlah tenaga kerja yang tepat. Maka dari itu di sini ada rumusnya, itu volume pekerjaan dibagi standar prestasi dikali 100%. Contoh, semisal volume pekerjaannya itu 2000 unit. Standar prestasi per bulannya itu 20 unit. Nah, yang kedua itu ada analisis absensi. Analisis absensi ini diperlukan analisis absensi ini diperlukan untuk pengambilan data guna mengetahui jumlah kehadiran pada suatu pekerjaan kan. Intinya kehadiran atau tidaknya gitu. Jadi jadi analisis absensi ini ditujukan atau diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam tepat waktu. Nah, di sini di form yang ketiga itu ada jumlah karyawan. Itu terisi otomatis sekitar 100 orang karena memang hasil dari analisis beban kerja tadi menghasilkan jumlah karyawan yang diperlukan itu 100 orang. Jadi langsung masuk otomatis ke dalam analisis absensi gitu. Nah, ini yang pertama adalah jumlah hari kerja absen per bulan, di mana jumlah orang-orang atau jumlah yang mangkir dalam berapa kali gitu. Contoh semisal di sini yang mangkir itu 100 kali, berarti ada sekitar 4 orang atau 5 orang yang mangkir. Dalam jangka waktu jumlah hari kerja per bulan ini 25 hari. Kita next. Nah, yang ketiga ada analisis turnover. Analisis turnover ini adalah presentasi karyawan yang keluar atau meninggalkan perusahaan dan kemudian digantikan oleh karyawan baru dengan menghitung turnover. Jadi analisis turnover ini diperlukan untuk mengetahui berapa tingkat keluar karyawan dalam jangka waktu tertentu atau tingkat drop out karyawan dalam jangka waktu tertentu. Semisal jumlah karyawan keluarnya 30 orang, jumlah karyawan diterima 20, karyawan awalnya 310 orang dan karyawan akhirnya 90 orang. Kita cek hasil analisis dari ketiga analisis tadi yang sudah kita lakukan. Nah,
keluarlah analisis. Yang pertama ada hasil analisis beban kerja. Tadi yang saya sebutkan bahwa hasilnya itu otomatis 100 dan otomatis masuk ke dalam analisis absensi. Analisis absensi menghasilkan ada rata-rata jumlah orang yang mangkir itu ada 4 orang. Dan besarnya turnover itu 5 orang. Jadi jumlah tenaga yang dibutuhkan dalam perusahaan tersebut adalah 109 orang. Baik Pak, terima kasih atas waktunya untuk memberikan saya kesempatan dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.